kalau bahwasanya pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali ya acara atau kegiatan Guru Hebat di bawah gagasan Pak Egy. Terima kasih. Semoga senantiasa di kesempatan ini kita diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para wakasek, Ibu Bapak Guru Hebat yang berbahagia, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita membacakan doa atau surat Al-Fatihah terlebih dahulu, karena banyak saudara-saudara kita, keluarga besar SMA Negeri 5 yang sedang sakit dan yang sudah sembuh, semoga terus sembuh dan tidak sakit kembali begitu. Untuk itu, mari kita membacakan surat Al-Fatihah. Mulai. Selesai. Baik. Yang pertama, Bapak ingin menyampaikan dan terima kasih kepada semuanya bahwa kita sudah selesai menjalankan tugas negara yang paling berat ya, yaitu pelaksanaan PPDB, dan hari ini mungkin sudah menginjak bulan kedua, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari SMA Negeri 5 yaitu sekolah berkualitas, semali berkualitas yang Bapak ingin canangkan tahun ini dengan argumen yang Bapak miliki, yaitu bahwa siswa-siswi SMA Negeri 5 tahun pelajaran 2004-2025 ini memiliki prestasi nilai rapot yang cukup membanggakan bagi kita semua ya. Oleh karena itu, dengan kegiatan hari ini, semoga rapat pendidikan kita akan terus meningkat, PMM kita juga akan semakin hebat, guru-guru SMA Negeri 5 akan semakin hebat. Yang ingin Bapak sampaikan kaitan dengan PMM di bawah koordinator Pak Egy, kita sudah memasuki di bulan Agustus ya, karena di bulan Juli itu adalah merancang SKP yang sudah dirancang oleh Pak Egy dan kawan-kawan, terima kasih. Kemudian di bulan Agustus ini adalah diskusi observasi ya, gitu kan. Seyogianya diskusi observasi dilaksanakan sebelum tanggal 19 ya Pak Egy ya. Berdasarkan jadwal Pak Egy, hanya mohon maaf Bapak belum bisa melaksanakan untuk diskusi observasi. Akan tetapi akan langsung loncat ya kepada observasi yang dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus 2024 ya begitu. Oleh karena itu tadi sudah Bapak menghubungi Pak Egy, kemudian Ibu Patra untuk dijadwalkan Bapak bisa masuk di tiap kelas ya gitu untuk mulai hari Senin ya. Jadi nanti Bu Patra dan Pak Egy akan menjadwal Bapak masuk ke kelas mana saja. Tapi intinya kita semua adalah guru, jadi harus siap semua ya. Tidak harus karena kehadiran kepala sekolah baru disiapkan semuanya, nggak harus begitu ya. Karena ini adalah tugas dan kewajiban kita semua, sehingga ketika Bapak masuk ya ini adalah bagian dari tugas Bapak sebagai observer untuk melihat, mengamati ya gitu kan, kegiatan belajar mengajar Ibu Bapak di dalam kelas. Jadi tidak ada hal yang harus dipersiapkan secara berlebihan. Jadi seperti belajar biasa saja ya, mengajar seperti biasa saja. Kemudian Bapak nanti akan mengadakan pemantauannya. Jadi bulan Agustus ini dari mulai diskusi observasi masuk kepada observasi Agustus, September ya begitu ya. Untuk November kita sudah mulai lagi untuk tindak lanjutnya, dan bulan Desember adalah untuk penilaian SKP-nya ya. Mudah-mudahan SKP di semester 1 yang sudah Ibu Bapak miliki itu akan meningkat pada semester 2 tahun pelajaran 2024-2025 ini ya begitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua kaitan dengan kedinasan lainnya, bahwa memang di tahun ini adalah tahun politik ya. Oleh karena itu Bapak sebagai pimpinan berharap kepada Ibu Bapak untuk tetap menjaga netralitas ya gitu kan. Jangan sampai Ibu Bapak terjebak ya oleh
oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu sehingga mengakibatkan ibu bapak bisa apakah mungkin lepas dari jabatannya atau mungkin ada pemanggilan dan segala macamnya gitu ya. Saya sebagai pimpinan berharap ibu bapak tetap menjaga netralitas sebagai ASN ya, begitu baik PNS maupun P3K, untuk tidak ikut-ikutan dalam kegiatan-kegiatan tersebut ya, begitu. Menjadi patokan utama ya dalam rapat pendidikan. Mudah-mudahan tahun ini ANBK kita bisa lebih meningkat lagi gitu ya. Kemudian ada agenda Bapak yang ingin mungkin secara khusus nanti tim teknis bersama para wakasek terutama dengan kehumasan untuk membahas kaitan untuk pelaksanaan workshop ya, karena kita di tahun pelajaran ini belum melaksanakan workshop sehingga ini akan kita rancang di minggu depan ya gitu ya, mungkin bersama-sama dengan kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan atau penerimaan tamu ya begitu. Ini mungkin Bapak para wakasek akan merancang terlebih dahulu yang mengenai waktu, tempat, dan segala macamnya begitu ya. Yang terakhir, selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah SWT dan selalu sehat walafiat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kepala SMA 5 Kota Sukabumi, Bapak Dr. Haji Fahar Pratisa SPD MPD atas sambutannya. Ya, Bapak Ibu guru hebat SMA 5 Sukabumi dan Bapak Ibu guru hebat lainnya, pada kesempatan hari ini seperti yang Bapak Kepala Sekolah tadi sampaikan, bahwa nanti akan ada observasi nih Bapak Ibu. Lalu misalkan Bapak Ibu ingin mencari inspirasi model pembelajaran apa sih yang menarik atau bagaimana membuat modul ajar yang menarik? Nah, insya Allah akan kita bahas hari ini, yaitu menggunakan asisten pribadi. Asisten pribadi ini kita namakan adalah Gemini. Ya, Bapak Ibu sudah terlihat slide-nya? Terlihat Pak Igi. Siap. Sudah, Pak. Terima kasih Ibu. Ya Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan mengenai penggibasan dari hasil pelatihan saya mengenai Gemini Academy. Apa sih Gemini itu? Nah, Bapak Ibu, di sini adalah Gemini adalah sebuah asisten pribadi bagi saya sendiri, itu untuk menciptakan pembelajaran inovatif berbasis AI. AI itu sendiri apa sih? Nah, AI itu sendiri merupakan singkatan dari artificial intelligence atau biasa kita sebutnya dengan teknologi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini sebetulnya sudah menjadi bagian dari hidup kita dari waktu yang lama. Mungkin Bapak Ibu tidak sadari bahwa AI ini sebetulnya sudah ada Bapak Ibu atau sudah kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Contohnya sendiri untuk di Google sendiri itu di email kita, di Gmail kita itu fitur dari Gmail itu sudah ada fitur untuk mendeteksi apakah ini phishing atau bukan. Makanya sering terjadi bahwa email-email itu masuk ke dalam tidak langsung ke dalam email kita, melainkan ke dalam email spam. Nah, salah satunya itu mengatasi atau berupaya untuk mengurangi email-email phishing. Makanya seperti sertifikat dari Kombel kita itu biasanya suka munculnya di spam. Mengapa Bapak Ibu? Karena saya sering mengirimnya tiap minggu begitu. Jadi oleh Google itu sendiri terdeteksinya bahwa itu merupakan spam di phishing begitu.
Lalu hal lainnya itu adalah di hiburan itu yaitu di YouTube. Di sini bisa sudah sangat sering sekali Bapak Ibu menggunakan YouTube dan di sana juga sudah ada berbagai macam fitur AI yang sebetulnya sudah Bapak Ibu gunakan. Nah, lalu apa itu kecerdasan buatan sendiri sih? Kecerdasan buatan atau intelligence adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Sistem AI ini diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Jadi memang di fitur AI ini semaksimal mungkin ini menyerupai ide-ide pokok manusia pada umumnya, Bapak Ibu. Tetapi memang ada kelemahan-kelemahan tersendiri, misalkan dari tata cara bahasanya mungkin itu masih sedikit kaku atau baku begitu Bapak Ibu. Tapi dari sini bisa kita ambil positifnya bahwa AI ini bisa menjadi salah satu ide kita mencari inovasi bagaimana langkah kita akan kita gunakan di dalam kelas. Pembelajaran apa yang akan kita lakukan di dalam kelas. Ice breaking apa yang kiranya bisa membangkitkan semangat siswa begitu. Nah, salah satu referensinya Bapak Ibu bisa menggunakan EA. Di sini ada sedikit kata-kata motivasinya. AI ini tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, atau kreativitas seorang pendidik. Namun, AI ini dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan dan memperkaya pengalaman belajar mengajar. Jadi pada dasarnya, mungkin jika di dalam matematika masih tabu begitu ya penggunaan kalkulator di dalam kelas. Nah, begitu juga dengan AI. Di sini masih banyak Bapak Ibu yang masih tabu begitu menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. Pada dasarnya teknologi itu bisa digunakan, bisa dimaksimalkan sesuai dengan keperluan kita begitu. Jadi kita ambil manfaatnya saja untuk hal-hal yang negatifnya bisa kita buang begitu Bapak Ibu. Nah, di sini ada prinsip AI Google. Yang pertama itu diharapkan ini bermanfaat secara sosial, menghindari bias, lalu aman dan terlindungi, bertanggung jawab kepada orang lain, memegang teguh prinsip privasi, menjunjung tinggi standar ilmiah, tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Jadi di 7 prinsip ini diharapkan mungkin dengan IA yang Google gunakan atau biasa kita sebut Gemini ini, mungkin ada Bapak Ibu sudah tidak aneh mendengar ChatGPT. Nah, ChatGPT itu salah satu produk AI juga. Tapi yang di sini yang digunakan oleh Google atau yang diluncurkan oleh Google itu adalah Gemini, di mana Gemini ini lebih memegang teguh prinsip privasi dan 7 prinsip yang dipegang ini. Lalu bias itu sendiri apa sih Bapak Ibu? Tentu saja sama seperti perkembangan teknologi baru lainnya, AI perlu dievaluasi karena ada potensi bias. Bias sendiri di sini seperti apa? Masih adanya eh, kecenderungan untuk menonjolkan sesuatu ras, sesuatu gender, budaya, dan hal lainnya. Contohnya misalkan ketika kita cari, eh, tolong misalkan deskripsikan tentang pekerjaan sekretaris misalkan. Nah, nanti AI ini akan menjawab dan condong pekerjaan ini untuk gender tertentu, maka di sini terdapat bias. Tentu saja ini salah satu kekurangan atau yang harus dikembangkan oleh AI itu sendiri. Nah, kita sebagai penggunanya di sini bisa memilah-milih. Kalau di Gemini ini kita bisa memilah-milih mana yang akan kata-kata yang akan kita gunakan ataupun nanti ada alternatif lain dari hasil pencarian AI itu sendiri Bapak Ibu. Jadi tidak hanya terpaku oleh satu penjelasan, tapi di sini ada beberapa draft yang bisa Bapak Ibu pilih untuk digunakan nantinya. Lalu AI itu sendiri juga masih ada halusinasi dan akurasinya. Contohnya di sini mungkin bisa Bapak Ibu lihat di poin nomor 2. Di sini ada ZZ Plan.
Nah, dalam tanggapan ini Gemini keliru dalam beberapa hal, seperti nama ilmiah tanaman ZZ sebenarnya itu adalah Zamicolucas zamifolia, bukan Zamioculcas zamioculcas begitu. Jadi tetap saja namanya AI begitu, ini hanya sebagai inspirasi kita saja begitu. Tapi ketika akan digunakannya, mohon Bapak Ibu untuk menyaring kembali begitu, karena tak ditakutkan ada beberapa bias dan ada beberapa halusinasi dan kurangnya akurasi. Lalu di AI Gemini juga di sini diusahakan ketika memberikan suatu perintah, Bapak Ibu jangan sampai menggunakan atau memasukkan privasi datanya. Misalkan buatkan contoh atau menyebutkan nama atau menyebutkan tanggal lahir, menyebutkan hal-hal lain. Nah, sebisa mungkin hal-hal ini dikurangi atau tidak digunakan Bapak Ibu. Jadi di sini dimohon privasi datanya ini baik untuk siswa ataupun untuk Bapak Ibu sendiri itu agar terlindungi begitu. Karena salah satu yang menjadi tantangan di era digital ini adalah privasi data kita. Ya mungkin sudah tidak eh, umum lagi begitu bahwa data kita itu sudah tersebar di mana-mana begitu Bapak Ibu ya. Tapi sebisa mungkin kita sebagai pribadi sendiri untuk menjaga data-data kita supaya tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik begitu. Nah, ini beberapa hal yang nantinya yang harus Bapak Ibu perhatikan. Nah, Gemini itu apa sih? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Gemini itu adalah salah satu mesin artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang dibuat oleh Google sendiri itu untuk membantu kita, Bapak Ibu. Di sini ada mulai mengobrol untuk mulai menulis, merencanakan belajar dan banyak lagi begitu. Karena kalau menunggu chat dari seseorang kan biasanya itu harus menunggu dulu begitu. Tapi kalau di Gemini ini Bapak Ibu tanya langsung dijawab begitu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu menunggu yang tidak pasti begitu. Lalu selain kelebihan dari AI Gemini itu, ketika Bapak Ibu nanti memberikan suatu perintah di Gemini ini bisa diberikan beberapa alternatif jawaban. Di sini mungkin ada 3 draft dan ini bisa berganti lagi. Misalkan ketika Bapak Ibu klik lagi tombol reloadnya itu bisa berganti draftnya. Nah, draft ini disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Apakah sudah menuju keinginan Bapak Ibu, pertanyaan atau apa ya instruksinya atau belum begitu. Sesuaikah dengan yang Bapak Ibu inginkan si jawaban dari instruksi yang Bapak Ibu masukkan begitu. Nah, di sini ada 3 draft kurang lebih. Nanti kita akan praktikkan bersama. Lalu Bapak Ibu juga bisa menyimpan hasil pencarian atau jawaban yang telah Bapak Ibu lakukan gitu. Jadi kalau di platform sebelah setelah mencari begitu di-close-kan dan ingin masuk kembali, pasti Bapak Ibu, ah tadi mencari apa ya? Nah, kalau di sini bisa Bapak Ibu save begitu atau otomatis tersave begitu di Gemini ini. Jadi ketika Bapak Ibu lupa tadi mencari apa, bisa untuk eh, di recall kembali gitu. Oh, kemarin saya nyari apa ya? Nah, di Gemini ini bisa Bapak Ibu simpan gitu hasil pertanyaan dan jawaban yang Gemini berikan. Itu merupakan salah satu kelebihan dari Gemini ini daripada platform sebelah. Lalu berikutnya bisa jawaban dari Gemini ini juga bisa diekspor Bapak Ibu, bisa di-save dalam bentuk dokumen atau notes begitu. Jadi langsung bisa dalam bentuk dokumen atau note atau juga bisa dibagikan lewat Gmail begitu. Jadi Bapak Ibu misalkan sudah mendapat jawaban, takutnya karena ini untuk berkolaborasi dengan guru lain, Bapak Ibu bisa langsung mengirimkan jawaban ini ke email rekannya nanti. Jadi rekannya nanti akan mendapatkan jawaban yang sama yang Bapak Ibu berikan yang diberikan oleh Gemini itu sendiri. Nah, selanjutnya di fitur Gemini ini Bapak Ibu bisa mengedit prompt. Prompt di sini adalah suatu perintah.
Jadi Bapak Ibu bisa mengedit perintah yang sebelumnya diberikan. Atau ada yang Bapak Ibu ingin koreksi nih, oh tadi saya ada typo-typonya sedikit, pengen dikoreksi. Nah, kalau di Gemini ini bisa. Untuk di platform sebelah mungkin harus di copy paste lagi, baru bisa diedit begitu. Tapi kalau di Gemini ini pertanyaan yang tadi bisa langsung diedit dan nanti ketika ingin jawabannya itu Bapak Ibu bisa langsung berubah si jawabannya itu. Jadi itu beberapa fitur yang sangat bermanfaat atau mudah untuk digunakan begitu di Gemini ini. Kalau menurut saya, Gemini ini merupakan salah satu AI yang mudah dan eh, cukup lengkap begitu jawaban-jawabannya. Tidak terlalu robotik juga kata-katanya. Nah, lalu di sini Bapak Ibu selain fitur-fitur tadi yang membantu Bapak Ibu mengeksplor Gemini, ada sebuah prompt. Prompt itu adalah instruksi yang Bapak Ibu tulis. Nah, di sini ada prompt yang efektif yang harus Bapak Ibu tulis agar nanti hasilnya juga lebih rinci gitu, lebih lebih apa ya, lebih mengena dengan apa yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Jadi mungkin tidak terlalu umum, tidak terlalu luas, tapi ketika prompt-nya ini efektif, maka yang Bapak Ibu tanyakan itu langsung mengena dengan jawaban yang Gemini berikan begitu. Nah, komponen prompt ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu persona atau peran. Perannya misalkan di sini, Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 yang fokus pada pendidikan kontekstual. Atau perannya misalkan, Anda adalah seorang guru matematika di kelas 10. Lalu tugasnya, berikan tugas kepada Gemini ini, buatkan saya sebuah RPP mengenai materi sistem persamaan linier, misalnya untuk di matematika. Lalu ada formatnya. Formatnya ini dalam bentuk pilihan ganda beserta jawaban, misalnya. Langsung ada pembahasannya. Konteksnya di sini eh, tugas atau RPP tersebut eh, diusahakan dapat atau RPP tersebut dapat mengakomodir keberagaman siswa. Nah, untuk contohnya sendiri misalkan contohnya untuk visual bisa menggunakan tayangan-tayangan YouTube. Jadi ada 5 komponen ini yang contoh lebih lengkapnya mungkin nanti setelah ini Bapak Ibu. Tapi nantinya ketika Bapak Ibu menulis instruksinya itu diharapkan ada 5 komponen prompt ini sehingga hasil yang akan Bapak Ibu terima itu nanti lebih mengena begitu dengan apa yang Bapak Ibu tanyakan. Jadi ada persona perannya, lalu ada tugasnya, formatnya seperti apa, konteks batasannya apa, dan kalau ada contohnya berikan contohnya kepada Gemini sendiri. Nah, ini kurang lebih contoh yang tadi kita ambil saja contohnya. Nah, Bapak Ibu, Gemini ini bisa digunakan untuk apa sih? Yang pertama, untuk mendesain rencana pembelajaran. Itu seperti modul ajar. Jadi, Bapak Ibu bisa mendapatkan inspirasi dari Gemini untuk membuat modul ajar. Atau untuk ice breaking itu sendiri, Bapak Ibu dapat eh, mencari mencari referensi begitu ingin membuat ice breaking yang gak gitu-gitu aja kayak gimana sih. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan bantuan Gemini itu sendiri. Lalu bisa membuat materi pelajaran. Jadi kita dibuatkan slide, misalkan tolong buatkan slide mengenai materi ini. Nah, Bapak Ibu bisa juga menggunakan alternatifnya menggunakan Gemini. Lalu merancang rubrik penilaian. Lalu rubrik penilaian yang Bapak Ibu inginkan seperti apa? Apakah dengan skala 1-4 atau rubriknya dengan skala checklist dan lainnya begitu. Lalu membuat asesmen pembelajaran. Tentu saja Gemini ini eh, nantinya akan terintegrasi mungkin dengan Google Doc, Google Slide, Google Sheet, dan Google Form. Ya, Bapak Ibu, contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Saya misalkan akan membuat sebuah desain rencana pembelajaran nih, atau modul ajar. Tapi saya belum mempunyai sebuah inspirasi, maka saya akan bertanya kepada Gemini. Bagaimana
prompt atau perintah yang harus saya tuliskan di Gemini ini sendiri. Nah, Bapak Ibu bisa yang pertama itu ada personanya. Yang pertama itu ada perannya. Di sini contoh perannya adalah Anda seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia dengan kurikulum merdeka. Kenapa seperti ini? Karena mungkin nanti beda kurikulum, beda lagi cara pembuatan rencana pembelajarannya. Jadi lebih spesifik itu lebih baik. Berikutnya tugasnya apa? Tugasnya buatkanlah sebuah rencana pembelajaran untuk topik aljabar di kelas 7 SMP dengan alur tujuan pembelajarannya. Formatnya seperti apa? Formatnya itu dalam bentuk tabel yang jelas dan terorganisir. Konteksnya, buatkan tugas yang kontekstual untuk siswa di kota Pekalongan. Jadi nanti eh, tugas ini akan mengena ke kearifan lokal yang ada di kota Pekalongan itu sendiri. Contohnya, masukkan soal cerita dengan lokasi dan konteks budaya mereka. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita coba ya. Prompt ini, desain pembelajaran ini, kita akan tuangkan di dalam Gemini itu sendiri. Lalu, Pak Egi, misalkan bagaimana sih membuka Gemini itu? Nah, Bapak Ibu, untuk membuka Gemini, Bapak Ibu bisa nanti di sini Bapak Ibu bisa searching, biasa di Mbah Google itu sendiri ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa searching atau biasanya kalau sudah login, biasanya kalau sudah login, ini ada titik 9 seperti ini. Nah, di sini ada seperti bintang-bintang gitu. Ada Gemini-nya. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini ataupun jika ingin dari pencarian Gemini. Nah, jadi bisa lewat bintang 9 ini Gemini atau langsung di sininya. Nah, tampilannya kurang lebih nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Di sini adalah tampilan awal Gemini. Lalu yang tadi Bapak Ibu ingin coba, misalkan kita akan coba untuk menuangkan prompt desain pembelajaran. Desain yang tadi coba saya kopikan ya Bapak Ibu di sini. Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMA, kita coba SMA negeri di Indonesia yang menggunakan kurikulum Merdeka. Buatlah modul ajar dengan topik aljabar untuk jenjang siswa kelas 10. SMA yang kontekstual dengan kota Sukabumi, tentu saja. Sukabumi. Buat formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir, gunakan judul, subjudul, dan format lainnya. Contohnya, masukkan penjelasan materi dengan lokasi dan konteks budaya mereka. Kita nanti bisa enter, Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncullah sebuah inspirasi bagi kita atau salah satu sumber inspirasi kita dalam membuat modul ajar, Bapak Ibu. Di sebelah kirinya ini, Bapak Ibu nanti yang hasil yang tadi misalkan mau saya simpan dulu, maka bisa dipin. Atau misalkan jika tidak dipin juga, jika Bapak Ibu sudah login ke dalam akun Google-nya, eh, akan aman Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menggunakan Gemini lagi, di sebelah kirinya ini pasti ada modul ajarnya yang tadi Bapak Ibu carikan. Lalu ketika setelah Bapak Ibu instruksi atau prompt-nya sudah diberikan, nih, kurang lebih seperti ini. Dan Bapak Ibu nih kurang serak nih dengan ininya Bapak Ibu, dengan apa ya, dengan hasil yang Bapak Ibu atau hasil yang Gemini berikan gitu. Kayaknya ini kurang serak. Pengen lihat yang hasil yang lain. Nah, di sini ada show draft Bapak Ibu. Jadi nanti ada diberikan 3 alternatif pilihan pertama dulu. Jika masih ada tidak serak dengan hasilnya, bisa Bapak Ibu reload di sebelah kanan. Misalkan ini, saya pakai yang draft 2.
Wah, ini lebih serak nih sepertinya Bapak Ibu misalkan gitu. Kenapa? Karena di sini ada tema aljabar dalam kehidupan sehari-hari di Kota Sukabumi. Pendahuluan, aljabar adalah cabang matematika yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, apa sih Pak Egi yang ijo-ijo ini? Yang ijo-ijo ini berarti sumbernya ini langsung dari mesin pencarian Google. Jadi sumbernya dapat dipercaya begitu Bapak Ibu, bukan hasil pemikiran Gemini saja, tapi hasil dari apa karya-karya ilmiah yang telah ada. Jika itu pertanyaan kita termasuk, nah bisa langsung oleh Gemini itu bisa diakomodir langsung gitu, dimasukkan ke dalam hasilnya. Seperti misalnya ini, aljabar adalah cabang matematika yang sangat penting dalam kehidupan kita. Apakah ini kata Gemini? Bukan Bapak Ibu, ini kata gramedia.com gitu. Ini diambilnya dari gramedia.com. Lalu tujuan pembelajarannya saya rasa ini sudah sesuai nih dengan apa yang ingin saya gunakan nanti di kelas, memahami konsep-konsep dasar aljabar, menyelesaikan berbagai macam soal aljabar, menerapkan konsep aljabar. Wah, ini sudah cocok nih Bapak Ibu, misalkan begitu. Materi pembelajarannya tentang variabel dan ekspresi aljabar, tentang persamaan linear satu variabel, lalu pertidaksamaan linear satu variabel, dan seterusnya. Nah, kegiatan pembelajarannya gimana? Bisa menggunakan diskusi kelompok, presentasi, penugasan, dan proyek. Ini salah satu hasil draft yang diberikan oleh Gemini. Nah, tidak lupa ada referensinya, jadi bukan asal-asalan hasil semata kecerdasan buatan Bapak Ibu. Jadi di sini juga eh, jika menurut saya Gemini dibandingkan dengan platform lain, di sini bisa eh, lebih apa ya? Sumbernya lebih bisa di di apa? Dipertanggungjawabkan mungkin Bapak Ibu ya dibandingkan yang lain. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memberikan hasil responnya. Misalkan hasil ini mau saya simpan ke dalam bentuk doc. Nah, bisa di titik 3 ini export to doc. Jadi nanti bentuknya sudah dalam bentuk dokumen, bisa dibuka di Word. Bisa juga pengen saya kirimkan ke rekan saya sesama guru matematika, bisa kita gunakan atau kirimkan melalui email. Langsung hasil yang tadi Bapak Ibu berikan atau yang tadi Gemini hasilkan itu bisa langsung dikirim. Lalu tanda Google ini apa? Tanda Google ini merupakan tanda yang tadi bahwa hasil yang hijau tadi itu bukan semata-mata hasil Gemini itu sendiri, tapi diambil dari sumber lain. Nah, titik 3 ini apa? Di sini bisa Bapak Ibu copy, misalkan ingin di copy ke Word langsung, tidak mau di download di sininya juga bisa. Jadi fiturnya itu lebih mudah begitu Bapak Ibu. Ini salah satu dari rencana pembelajaran. Lalu ini pengen disimpan dulu pengen sekarang saya ingin buat, kita new chat Bapak Ibu ingin buat yang lainnya. Coba saya ingin buat sekarang itu tentang materinya. Kira-kira materinya apa ya Bapak Ibu? Misalkan begitu. Saya karena bukunya belum punya nih, saya pengen dan PowerPoint-nya sedang banyak kerjaan dan pengen dibantu begitu, Bapak Ibu bisa menggunakan asisten pribadi ini. Prompt-nya kurang lebih akan sama, ada persona, ada perannya. Anda adalah seorang guru matematika di sebuah guru SMA, misalkan negeri di Indonesia dengan kurikulum merdeka. Buatlah slide presentasi lengkap dengan gambar untuk topik aljabar kelas 10 SMA. Di sini ada tugasnya juga, sudah ada tugasnya. Lalu berikutnya formatnya seperti apa? Buat formatnya dalam setiap slide. Lalu batasannya apa? Siswa adalah pembelajar visual, jadi mereka membutuhkan banyak kartun. Nah, di sini untuk mengakomodir kediferensiasian mereka, gitu Bapak Ibu. Contohnya seperti apa? Masukkan gambar kartun, ilustrasi untuk menjelaskan konsep aljabar. Jika kita suruh Gemini ini untuk beraksi, maka kurang lebih nanti akan seperti ini hasilnya.
Nah, di sini judulnya halaman 1 itu judulnya Selamat Datang Bumi Aljabar. Kartun seorang siswa memecahkan ketiga simbol-simbol aljabar. Ini kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, misalkan apakah ini ada dari sumber lain kah? Coba kita lihat. Apakah ini mengutip atau mengambil dari sumber lain? Bisa Bapak Ibu klik yang Google tadi, lambang Google tadi. Nah, oh, ternyata ada kutipan juga dari Classpoint, gitu Bapak Ibu. Ini diambil dari classpoint.com dan yang ini diambil dari lagi-lagi Gramedia begitu. Atau kurang serak nih saya dengan draft yang pertama ini. Saya pengen mencari draft lain. Bapak Ibu bisa dilihat di sini di show draftnya. Saya draft 3 sepertinya. Kita baca dulu draft 3 begitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, bisa diekspor lagi ke dalam dokumen atau dikirimkan ke dalam email. Ini adalah salah satu contoh materi mengenai eh, matematika begitu. Sekarang setelah rencana pembelajarannya ada, sumber inspirasi materinya ada, lalu bagaimana dengan rubrik penilaiannya? Nah, Bapak Ibu juga bisa mencari inspirasinya atau dibantu inspirasinya dengan Gemini. Dengan Gemini, Bapak Ibu bisa chat lagi. Sekarang kita cari nih. Kita cari rubrik penilaiannya. Promnya seperti apa? Kembali lagi Bapak Ibu. Yang pertama itu personanya. Peran si Gemini ini apa? Gemini ini adalah seorang guru matematika di sebuah SMA negeri Indonesia dengan kurikulum merdeka. Lalu tugasnya si Gemini ini apa? Tugasnya itu adalah membuat rubrik penilaian untuk proyek profil pelajaran Pancasila dengan topik aljabar di kelas 10 misalnya. Buat formatnya dalam bentuk tabel, siswa memiliki keahlian bercerita tentang budaya lokal. Contohnya, masukkan komponen penilaian kemampuan presentasi. Maka nanti rubrik penilaiannya akan muncul langsung seperti ini. Nah, rubriknya sudah dalam bentuk tabel, Bapak Ibu. Jika siswa sudah bisa menunjukkan pemahaman yang sangat baik terhadap konsep aljabar yang tepat, maka sudah dapat poinnya 4. Deskripsinya gimana? Siswa mampu menjelaskan konsep derajat. Penerapan konsepnya seperti apa? Nah, jadi ini salah satu contoh Bapak Ibu bisa menggunakan Gemini untuk mempersiapkan rubrik penilaiannya. Di sini ada export to sheet. Bapak Ibu nanti bisa membuat spreadsheet-nya, langsung bisa dipindahkan begitu. Jadi harus di copy paste lagi. Tinggal export to sheet. Yang terpenting Bapak Ibu sudah login ke dalam akun Google-nya. Diutamakan Bapak Ibu untuk akunnya itu adalah akun Belajar ID. Mengapa akun Belajar ID? Karena akun Belajar ID ini lebih banyak fitur-fitur yang didukung dibandingkan dengan akun-akun lain. Jadi diutamakan diusahakan begitu Bapak Ibu untuk digunakannya akun Belajar ID jika berkaitan dengan sesuatu pembelajaran. Karena nanti hasilnya juga akan lebih banyak begitu, fitur-fiturnya akan lebih lebih terbuka begitu dibandingkan dengan akun biasa. Nah, ini Bapak Ibu salah satu rubrik penilaiannya. Jadi nanti misalkan saya ingin membuat sebuah modul nih, tapi rubriknya apa ya? Cara menilainya gimana? Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan Gemini ini sebagai inspirasi, mencari inspirasi. Sekali lagi, ATM Bapak Ibu ya. Jadi tidak plek ketiplek harus digunakan begitu. Itu tentu saja harus kita sesuaikan mana yang kira-kira cocok begitu karena takutnya tadi ada kebiasaan itu sendiri, ada halusinasi ya itu sendiri. Jadi tetap kita sebagai pengguna
harus lebih selektif begitu Bapak Ibu. Jadi si Gemini ini sebagai asisten kita untuk mencari inspirasi saja. Ya kalau sudah cocok pakai triplek, tidak ada kebiasaan, tidak ada halusinasi, ya bisa langsung Bapak Ibu gunakan. Tapi sekali lagi diusahakan untuk dibaca, dilihat dulu, ditinjau dulu apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu setelah memberikan modul ajar, membuat modul ajar, lalu membuat sebuah slide materinya, lalu rubrik penilaiannya. Sekarang saya ingin membuat soal-soalnya nih. Di mana Pak Egi membuat soal-soalnya? Nah, sama halnya seperti tadi, Bapak Ibu membuat asesmennya ini, kembali lagi harus ada 5 komponen itu sendiri, supaya apa? Supaya hasilnya lebih mengena. Contohnya, Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMA negeri di Indonesia dengan kurikulum merdeka. Buatlah 3 soal esai untuk topik aljabar. Buat formatnya lengkap dengan langkah dan kunci jawabannya. Di sini sudah ada personanya, lalu ada tugasnya membuat soal esai, formatnya itu harus format dengan jawaban beserta langkah. Batasannya apa? Batasannya siswa ini memiliki kesulitan dalam menghubungkan konsep aljabar dalam dunia nyata. Contohnya seperti apa? Contohnya memberikan lebih banyak contoh soal cerita yang dekat dengan kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu bisa terang langsung nanti akan diberikan inspirasi oleh Gemini ini. Soal seperti apa sih? Nah, di sini sudah ada tujuannya. Tujuannya membantu siswa memahami aljabar dalam situasi nyata dan melatih kemampuan pemecahan masalah. Nah, lalu contoh soalnya seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Soal pertama, rencana liburan. Andi dan Budi berencana untuk pergi liburan. Mereka memiliki total uang sebesar 500.000, biaya penginapan, dan seterusnya. Selain ini, nanti akan muncul langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya, step by step-nya, ini sangat lengkap Bapak Ibu. Hasilnya juga akan ada langsung. Ini untuk matematika dan mungkin untuk pelajaran-pelajaran lain karena tidak ada simbolnya itu bisa lebih mengena lagi begitu Bapak Ibu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi di sini adalah kita langsung menggunakan Gemininya untuk membuat atau menginspirasi kita apa sih modul ajar yang harus saya berikan, apalagi misalkan waduh besok saya mau diobservasi nih, mana belum membuat modul ajar, belum membuat materi presentasinya, belum membuat rubrik penilaiannya, belum membuat soal asesmennya. Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir, bisa menggunakan asisten pribadi ini. Asisten pribadinya apa? Gemini ini sendiri untuk membantu membuat pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Sekali lagi, Gemini ini hanya alat untuk membantu kita, tetapi kembali lagi kepada gurunya ketika di dalam kelas tidak akan ada yang menandingi guru begitu Bapak Ibu. Sehebat apapun Gemini ini memberikan materi, tetap guru menjadi uh, inspirasi bagi para siswanya. Nah, Bapak Ibu, nantinya bisa Bapak Ibu dan hasil karya Gemini ini apakah ada copyright-nya Bapak Ibu? Nah, sejauh yang saya sudah lakukan, hasil yang tadi dari poin per poin inspirasi dari Gemini-nya, saya tuangkan di dalam PDF, lalu saya kirimkan di bukti nyata PMM, gitu Bapak Ibu, dengan menggunakan hashtag Revo dan Gemini Academy, sehingga menurut saya ini untuk copyright-nya juga sudah diperbolehkan begitu Bapak Ibu. Karena Gemini sendiri atau Revo sendiri ini memberikan kita tugas gitu waktu saya pelatihan itu untuk hasil dari Gemini ini untuk dikirimkan di bukti karya PNM. Jadi menurut saya sudah untuk copyright-nya sudah aman begitu Bapak Ibu. Tidak ada permasalahan tentang copyright itu sendiri.
Ya, begitu Bapak Ibu. Mungkin sesi pemaparan materinya sampai di sana dulu. Jika ada yang ingin didiskusikan, boleh Bapak Ibu untuk membantu. Sekali lagi, Gemini adalah asisten pribadi kita. Jadi kalau kita butuh asisten pribadi, tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Ada di Gemini. Ya Bapak Ibu, dipersilahkan jika ada yang mau ditanyakan atau eh, ya boleh Pak Ustadz Andika. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya tentang AI Gemini ini ya Pak Egi yang berekspresi. Terima kasih juga yang udah memberikan seperti ilmunya. Yang ingin ditanyakan gini langsung aja ya Pak Egi. Dengan chat GPT sama AI Gemini ini yang lebih ekonomis dan nggak berbayar itu harusnya menggunakan apa gitu biar untuk memudahkan dalam media pembelajaran atau misalkan yang kita butuhkan sesuai dengan porsinya masing-masing seperti itu. Dan itu untuk menghemat untuk cara penggunaannya seperti apa juga gitu. Terima kasih Peggy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz dijawab ya Pak Ustadz. Untuk dengan platform sebelah atau Gemini, menurut saya pribadi memang lebih dari segi sumbernya lebih terpercaya Gemini begitu Pak Ustadz. Kenapa? Karena Gemini ini mengambil juga dari search engine-nya. Jadi Pak Ustadz misalkan pernah menerbitkan suatu karya, jika sudah ada di Google gitu, bisa sebagai referensi Gemini. Jadi Gemini bisa mengambil apa yang Pak Ustadz hasilkan. Ya. Semoga menjawab. Ya, terima kasih Pak Egi. Ya. Ya, boleh Bapak Barnas dipersilahkan. Assalamualaikum. Masuk gak suaranya? Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Egi, terima kasih, materinya sangat bermanfaat. Yang disampaikan Pak Egi sangat bagus sekali. Dan saya tadi langsung membuka jendela baru Pak di sana. Misalnya beberapa. Nah, Bapak Ibu sudah munculkah linknya? Link yang mana? Belum ada. Oh, yang di grup udah. WA. Yang email Pemon. Ya. Yang link uji kompetensi. Ya, Bapak Ibu. Nah, bisa Bapak Ibu nanti di sini ada di mana, Pak? Uji kompetensi. Kalau saya di sini kolom chat bukan, Pak? Oh, di kolom kita sambil di kolom chat. Ada yang di itu Bapak di grup WA, di kolom chat juga saya kirimkan. Oh iya. Ya, terima kasih Bapak Firdaus juga sudah mengirimkan. Nah, Bapak Ibu di sini ada link uji kompetensi. Nantinya untuk email trainernya dimohon diisinya dengan email belajar saya, yaitu eginasrullah31@guru.sma.belajar.id. Nah, di link kompetensi ini Bapak Ibu nanti bisa memilih kira-kira yang disebut prompt efektif itu seperti apa sih. Di sana ada diberikan sebuah gambaran, lalu Bapak Ibu memilih prompt yang efektif itu apa. Kalau saya sudah tidak bisa membuka, nah, karena sudah mengisinya Bapak Ibu, jadi tidak bisa melihat lagi. Punten Pak Egi, yang Iya. link yang dikliknya link uji kompetensi email trainer itu bukan? Iya Ibu.
yang ini, yang link uji kompetensi. Nanti ketika ada diminta email trainernya, mohon diisinya dengan yang ini. Egi.Nasuh31@gurusma.belajar.id. Karena apa? Harus mengisi Saya ini, sudah ya Ibu. Dan ini harus pakai belajar saya ID. sudah coba Bapak Ibu. buka. Ya, yang ininya mah you need permissioning ya, Nak. Iya, itu harus menggunakan email belajar ID-nya Ibu. Oh, iya iya. Iya. Jadi tidak bisa Berarti harus menggunakan diisi dulu yang ini. Oh, gitu. ketika Iya iya, login-nya siap. menggunakan login email belajar ID. Oke, siap Iya. siap. Terima Yang kasih. email Oh iya, belajar Pak Egy ini sekalian yang mau nanya. Kalau ya ini sedikit. Kalau Iya. untuk lambang-lambang kimia, kalau untuk perangkat pembelajarannya bisa ada nggak ya? Saya belum nyobain sih Gemini mah. Tapi kalau untuk Chat GPT, saya udah nyobain. Ternyata ya kadang ada yang agak ngaconya gitu di lambang-lambang kimianya. Kalau Gemini gimana ya? Kalau Ada Gemini mungkin tahu nggak kalau untuk bidang kimia untuk gimana? lambang kimia belum dicoba sih Ibu. Tapi nanti bisa kita coba apakah lambangnya muncul atau tidak. Peggy tadi diulang yang email Peggy itu apa? Egi, Ya. EGI, Ya. Nasrullah pakai O, Ya. 31 @gmail. @guru.sma Belajar ID. belajar.id. Jadi Bapak Ibu untuk link ini juga sebagai link absensi nanti pembuatan sertifikatnya Bapak Ibu. Karena ini dibuat langsung oleh Revo-nya begitu. Jadi selain link pendaftaran mungkin yang di luar institusi SMA 5 itu ada link uji kompetensi ini sebagai bahan pembuatan sertifikatnya nanti langsung oleh Revo-nya begitu. Ya, sambil mengerjakan mungkin ada lagi yang ingin Bapak Ibu diskusikan mengenai Gemini ini. Sedang mengerjakan latihan Pak Egy. Siap Ibu. Punten Pak Egy, ini saya lagi buka link ininya ya, apa namanya? Pengimbasan Gemini Academy ya yang itu ya. Itu teh Ya, diisinya emailnya email Pak Egy yang ini. untuk trainer, yang trainer ada yang email belajar Bapak Ibu, lalu kalau email Halo, trainer, Pak. oh ya, saya lupa di mute. Ya, untuk ada dua nanti Bu, ada email belajar Bapak Ibu, lalu ada email trainer. Ya. Nah, untuk email trainer dimasukkan email saya begitu, belajar Egy. Oh. Oh iya iya ya. Emailnya berarti yang belajar ID ya masuknya ya? Iya. Jadi ada Oke. dua gitu. Oke, siap, Ada siap. email belajar ID Bapak Ibu, Tapi, ada belajar email trainernya. oh, trainer. Oke. Siap, siap. Nuhun Pak Egy, nuhun pisan. Ya, Informasinya bagus banget. Bermanfaat nih amin. bagi guru-guru Alhamdulillah. seperti kita dalam membuat RPP yang cepat, tepat, akurat, singkat. Ya, Ibu bisa menjadi salah satu Terima kasih, inspirasi Pak Egy. gitu ya. Jazakallah Si Gemini khairan ini. katsir. Terima Pak kasih kepada Egy abdi Gemini. mah Ibu. lebetna nganggo email sanes ieu teh.
Google akun Google-nya. Jadi untuk mengubah ke belajar ID susah. Apa keluar dulu ya? Ya, Pak, di logout dulu saja. Tapi kalau di HP sudah ada email belajarnya, nanti otomatis langsung masuk, Pak. Kalau di HP, kalau melalui HP. Susah namanya. Upami kalau nggak sekarang bisa menyusul nggak Pak? Mangga Bapak, waktunya sampai Jumat minggu depan, Jumat minggu depan, Pak. Oh iya ya. Soalnya susah itu digentos nganggo belajar ID. Nanti aja Pak Barnas kita di sekolah belajar lagi ke Pak Egi secara langsung. Ini apa namanya? Ngisi ininya untuk sertifikatnya. Kalau nggak ngisi di sana nggak keluar ya sertifikatnya? Iya, Bapak. Assalamualaikum trainer. Waalaikumsalam, Bapak. Mbak join. Wis, ada Pak Caca. Pak Barnas. Takjim, salam takjim sadayana. Tanya Star, Pak Caca ka dieu. Pegi tenan naon ieu ngiring? Mangga, Bapak. Naon atuh, Pak. Mangga Bapak, sawios, Pak. Iya, mangga. Saling belajar bersama, Pak, di Kombel SMA 5. Siap. Banget Pak Caca mah. Kotoran hidung ini, ya Tuhan, ini adalah komedo dan syawal. Apakah Anda penyebab kulit buruk? Faktanya, itu karena Anda tidak mensiapkan.
Bapak Ibu, tadi saya mencoba mencari soal tentang kimia. Mungkin simbolnya muncul apakah seperti ini atau bukan. Tapi saya rasa simbolnya sudah sesuai dengan apa yang diminta begitu. Oh ya, Miss Feby, boleh Miss Feby? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, Assalamualaikum. Pak Egi mau nanya sih, gimana ya cara menyimpan percakapan penting dengan Gemini agar bisa melanjutkan nantinya? Terima kasih. Sama-sama. Untuk menyimpannya Miss Feb ya. Di sini nanti sebetulnya ketika misalkan ke close nih, Bapak Ibu, ke close Gemininya, ketika masuk lagi, sebetulnya nanti di sini akan muncul lagi hasilnya. Nah, hanya misalkan karena kalau udah 100 kali mencari, mungkin kan nantinya akan banyak ya deret ke bawah begitu. Dan nanti nyarinya susah. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan yang titik 3 ini untuk menyimpannya. Misalkan ini nih bagus nih. Bapak Ibu bisa menggunakan titik 3, lalu dipin. Soal cerita aljabar untuk SMA. Pin aja. Nah, nanti ini akan selalu di paling atas nantinya. Begitu, Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah jawaban saya benar. Siap, Miss Feb.
Ya, boleh Ibu Wati. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Egi. Waalaikumsalam Ibu. Iya Ibu. Barusan udah nyoba ya, dibuka Gemininya. Iya. Apakah gambar atau misalnya peta atau grafik bisa? Ternyata bisa ya Pak Egi. Alhamdulillah, ternyata keren Gemini. Boleh Ibu di-share-kan? Boleh Bu Barusan di-share screen kan hasil Ibu? coba maksudnya inilah apakah hanya cuma berupa teks aja? Ternyata barusan saya coba. Saya coba barusan tulis di situ perintahkan untuk buat peta persebaran gunung api di Indonesia, misalnya ternyata langsung keluar lah Pak Egi. Boleh Dan Ibu di-share screen kan Ibu supaya teman-teman juga ternyata bukan hanya kata-kata poin-poin aja begitu. Bukan hanya poin-poin dan Ya. teks aja, ternyata gambar ataupun misalnya grafik juga bisa. Intinya mungkin bisa saya tambahkan kalau dengan Gemini ini apapun yang kita butuhkan sebagai guru ya untuk melengkapi perangkat kita ternyata memang bisa ya Pak Egi. Betul, Ibu. Terima kasih banyak, ilmunya sangat membantu sekali ya. Amin. Assalamualaikum. Nuhun Pak Egi. Sami-sami Ibu. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Sudah mencoba juga langsung di Gemini karena mungkin penasaran nih Bapak Ibu. Lalu kalau tidak salah di uji kompetensi itu ada soal apakah Gemini selalu memberikan jawaban yang akurat? Nah, ini seperti yang di awal saya jelaskan Bapak Ibu, namanya juga buatan manusia ya Bapak Ibu ya. Pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangannya ini tadi hasilnya bisa bias atau bisa halusinasi begitu. Jadi hasilnya tidak bisa condong ke satu gender, satu ras, satu tertentu begitu. Jadi tetap kita sebagai pengguna yang harus memilah-memilihnya. Itu tambahannya saja sih Bapak Ibu. Karena Bu Wati berhasil tadi gambar, saya akan coba Ibu. Jadi penasaran juga. Coba kita. Bisa Pak. Tentang modul ajar atau tentang pertanyaan Ibu itunya? Tadi pertanyaan aja Pak. Oh, pertanyaan aja. Ya. Buatkan ya. Kita seorang guru geografi nih. Sebuah SMA. Untuk instruksinya apa Bu? Tugasnya buatkan peta persebaran ya, tidak salah. Peta persebaran gunung api di Indonesia. Jawabannya kita hapus from yang lainnya. Kan gambar. Pak Igi emang nggak ada ya? Kalau saya tadi tidak ke drop dulu, saya langsung ke kolomnya, ke promnya bisa? Boleh Ibu di spill gambarnya? Ya, stop presentasi dulu ya. Ya, boleh Bu Hajah Dian. Assalamualaikum Pak Egi. Waalaikumsalam Ibu. Iya.
ngisi itu Pak Egi, tapi itu kota atau kabupatennya nggak bisa diklik, kenapa ya? Yang mana Sudah itu? berulang yang ngisi itu uji kompetensi. Uji kompetensi. Oh, biasanya di scroll ke bawah, Ibu. Iya, nggak Nggak bisa bisa. diklik itu yang tanda panahnya Pak Egi. Kenapa ya? Yang lainnya udah diisi, tinggal itu aja nggak bisa diklik-klik. Oh, boleh di-refresh dulu kalau nggak, Bu. Oh gitu. Biasanya Oke. jaringannya, ya. Biasanya Oh, jaringannya. oke, makasih. Iya, Ibu, sama-sama. Oh iya, Ibu. Muncul ya, Bu, ya, gambarnya. Ada ya Pak Egi? Ada, Bu. Iya, betul. Jadi bisa di, apa ya, sebagai referensi juga Iya, sebagai nantinya. referensi. Ternyata bisa gitu loh. Bisa, iya. Siap Pak Egi. Terima Ditanya kasih Pak langsung Egi. dijawab, Ibu. Langsung dijawab. Terima kasih Pak Egi. Sami-sami, Ibu. Terima kasih kembali. Ya, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 20.57. Apakah untuk sesi hari ini sampai di sini dulu saja, Bapak Ibu? Atau masih ada yang perlu didiskusikan? Sepertinya Pak Edi sudah mulai bosan. Ayo kita selesaikan saja kalau begitu Pak Edi. Tidak, Bapak. Sepertinya Aman, Bapak. nanti aja banyak di jalan ya Pak ya, Pak Egi. bertanyanya. Iya. Pak Ya, Egi, Pak Egi. nanti saja Iya, di ruang guru ya Pak Egi ya. boleh, Ibu. Nanti Siap, berlanjut Bu. di ruang guru. Terima Iya, kasih ya Pak Iya, Egi. iya. sami-sami. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah pada kesempatan hari ini pengimbasan Gemini semoga bisa menjadi salah satu alternatif Bapak Ibu dalam mencari inspirasi baik membuat modul ajar, membuat rubrik penilaian, membuat asesmen dan membuat materi pembelajaran. Ya, sebelum ditutup mungkin ada kata-kata penutup dari Bapak Kepala Sekolah pada Bapak Dr. Fakat. Ya, terima kasih Pak Igi dan semuanya guru hebat. Ini suatu terobosan yang bagus ya Pak Egi. Mudah-mudahan karena sasaran kita adalah Semanli berkualitas, ini sangat mendukung sekali. Jadi terima kasih kepada semuanya dan semoga semuanya bisa menjalankan atau melaksanakan hal-hal yang inovasi dan kreativitas untuk terus kita junjung tinggi ya. Itu mungkin Pak Egi. Mohon maaf. Ya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah Bapak Ibu, karena besok juga Bapak Ibu harus berupacara begitu, takut nanti kesiangan bangunnya. Mungkin saya akhiri sesi belajar dan berbagi komunitas belajar Pandawa 5 SMA 5 Sukabumi hari ini. Insya Allah di minggu depan episode berikutnya akan tayang
Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan komunitas belajar. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.